Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saat. Kali ini bukan kampus live lagi ya, karena kita akan ngomongin subbab statistika di pengetahuan kuantitatif untuk pembahasan dan materi soal SNBT tahun 2024. Stay tune. Nah, untuk teman-teman yang udah join di member Bimbel Lavender, thank you. Kemudian sekarang kita akan bahas semua soalnya, mungkin dipotong ada beberapa video ya biar kalian nggak bosan gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada soal pertama nih, masih tentang subbab statistika. Jadi ada seperti yang di video sebelumnya, mungkin dibilang ada beberapa tipe soal. Salah satunya soal seperti ini. Jadi ada 4 pernyataan, kemudian teman-teman disuruh nyari pernyataan mana yang benar gitu. 1, 2, 3 aja yang benar, 1 dan 3, 2 dan 4, 4 saja atau semua pernyataan benar. Umumnya polanya seperti ini juga, tapi kalau nanti di tahun-tahun yang lain berbeda, untuk pola ABCDE-nya ya teman-teman harus fokus ya, dilihat seperti apa gitu. Kita lihat soal yang sekarang. Terdapat sebuah survei di mana dilakukan pertanyaan apakah seorang menyukai Pepsi atau Coca-Cola. Jumlah responden ada 1.400. Nah, teman-teman di sini seperti biasa untuk angka-angka yang muncul kita garisin dulu. Itu untuk di pengetahuan kuantitatif ataupun penalaran matematika, teman-teman harus fokus di situ juga ya. Tapi yang suka Coca-Cola katanya jumlah penyuka Coca-Cola adalah 10.300 dan jumlah penyuka Pepsi adalah 9.100. Nah, cek manakah pernyataan berikut yang benar. Lebih dari 50% responden adalah penyuka Pepsi. Benar apa enggak ya? 50% responden penyuka Coca-Cola. Jumlah penyuka keduanya adalah 5.000 orang dan penyuka Coca-Cola saja kurang dari 25% dari jumlah responden. Oke. Baiknya kalau kayak gini ya kita coba aja satu-satu ya. Yang pertama, total ada 14.400, tapi ketika kita cek ya 14.400. Tapi ketika dicek jumlah penyuka Coca-Cola dan Pepsi dijumlahkan adalah dijumlah itu udah 19.400. Ketika 19.400 berarti ada yang suka nih dua-duanya. Berapa yang suka dua-duanya kita kurangin aja, 19.400 dikurangin sama jumlahnya 14.400 itu ada 5.000 orang. Jadi 50.000 orang ini ketika ditanya kamu suka Coca-Cola? Ya. Kamu suka Pepsi? Iya, suka. Oke, makanya jumlah datanya lebih 5.000. Nah ini ada nih ternyata kebetulan di nomor 3 udah disebutin jumlah penyuka keduanya adalah 5.000 orang. Sip. Jadi kalau nomor 3 benar, kita lihat berarti kalau nggak A ya B atau E, semua pernyataan benar. Tapi yang C dan D boleh nggak kita coret? Boleh, kita coret aja karena dia bilang 2 dan 4 saja yang benar atau 4 saja yang benar gitu. Dan dibilang kalau nomor 3 benar, nomor 1 benar nih. Gitu. Karena 1, 3, 1 dan 3, 1, 2, 3, 1 dan 3 atau semua benar. Kalau semua benar kan pasti 1, 2, 3, 4 benar gitu. Nah, sekarang kita cek aja nomor 2 gitu. Cek dulu. Jadi nomor 1 perlu nggak dicek? Nggak usah. Kita cek aja nomor 2. Lebih dari 50% responden adalah penyuka Coca-Cola. 50% responden. Berarti yang penyuka Coca-Colanya ada berapa? Ada 10.300 dibandingkan dengan 14.400. Apakah benar 50%? Lebih dari 50%. Nah, sekarang kita cek 50% dari semuanya itu berapa sih? Kita hitung aja 50 per 100 itu dari 50% tadi ya, dikali 14.400. Kita coret nolnya, set gitu, jadi 50 kali 144. Berapa sih 50 kali 144? Hitung aja. 144 kali 5. 2, 0, 2 lagi. Kebalik dong.
sorry, 144 kali 5, 0, 2. 4 kali 5, 20 lagi, 2 lagi. Ini 2, ya 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 720. 720 dibandingkan dengan 10.300, benar apa salah? Jadi 720 itu adalah 50%-nya. 10.300 sama 720 lebih besar mana? Jelas lebih besar 10.300. 7.200 ya, sorry, ini harusnya 50-nya, nolnya masuk sini. Oke, 7.200. Jadi nomor 1 udah jelas betul. Nomor 1, nomor 2 juga udah jelas betul, yang Coca-Cola. Jadi 1, 2, 3, yang A bisa saja benar, tapi apakah nomor 4 benar? Penyuka Coca-Cola saja kurang dari 25% dari jumlah responden. Coba kita lihat. Penyuka Coca-Cola saja tuh yang mana sih? Nah, penyuka Coca-Cola itu 10.300. Penyuka keduanya tadi kita udah cek adalah 5.000. Berarti yang suka Coca-Cola aja itu berapa sih? Ya tinggal 10.300. 10.300 dikurangi 5.000. Itu berapa? 5.300. Apakah 5.300 itu kurang dari 25% dari jumlah responden? Kita lihat lagi. 25% atau 25/100 dikali 14.400. Coret, jadi 25 kali 144. Berapa sih 25 kali 144? 25 kali 14. Atau kalau bingung, daripada seperti ini, teman-teman bisa juga 144 dibagi 4. Kalau 25% itu adalah seperempatnya, kalau teman-teman biasa ini. Jadi kalau dibagi 4, 114 bagi 4 kan 3. Ini tinggal 12, 24 itu 6. 36, 14.400, seperempatnya adalah 360 ya berarti ya. Iya, karena dikali 144-nya 36 kali 4. Iya ya, 144. Oh ya, 3.600 berarti kalau dibagi 4. Karena ini 14.400. Jadi 3.600 harusnya. 5.300 dibandingkan 3.600 itu lebih besar berapa? Lebih besar mana? Jelas lebih besar dari 3.600, lebih besar 5.300 dibandingkan 3.600. Nah, kalau teman-teman ini udah tahu, jadi nomor 4 salah ya. Karena penyuka Coca-Cola saja itu harusnya lebih dari seperempatnya atau lebih dari 25% daripada jumlah responden. Jadi nomor 4 salah, jadi 1, 2, dan 3 saja yang benar. A jawabannya. Kita lanjut aja ke nomor berikutnya. Jika A kurang dari sama dengan B, kurang dari B, kurang dari sama dengan C, C kurang dari sama dengan D, D kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 110. Dan rata-rata A, B, C, D, E adalah 100. Berapa nilai yang paling rendah yang mungkin untuk A? Nah, untuk nyari A, B, C, D, E-nya ini berapa, ketika kita udah tahu nih A plus B plus C plus D plus E itu sama dengan 500. Kita coba deh, karena ini bisa kurang dari sama dengan, berarti boleh dia sampai 110-nya, boleh juga dia kurang dari itu. Karena boleh nggak kita anggap semuanya tuh nilai maksimal? Boleh, kita coba aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan A itu ditambah semuanya adalah 110, 100 tambah 110 tambah 110 tambah 110 sama dengan 500. Jadi A itu ditambah 440 itu adalah 500. Kalau A ditambah 440 adalah 500, maka A adalah 60. Gitu. Gampang kan? Gampang. Asal tahu nih bahwa ketika ada kurang dari sama dengan juga boleh. Nah, sama dengan itu adalah nilai maksimal. Untuk tahu
Jadi nilai maksimal itu bisa dipakai. Untuk tahu nilai yang lain, kita pakai aja dulu semuanya nilai maksimal. Itu. Karena pertanyaan adalah nilai paling rendah yang dicari. Sedangkan yang kita untuk bisa cari nilai paling rendah, kita pakai semuanya untuk nilai maksimal atau nilai paling tingginya. Soal nomor 3. Berapakah rata-rata dari himpunan A? Himpunan A memiliki 7 anggota. Nomor 2, anggota himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, ini juga sering nih, jadi ada 2 pernyataan, kemudian pilihannya adalah pernyataan 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup, 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup, 2 bersama-sama cukup, tapi 1 saja tidak cukup, jadi dua-duanya harus saling mengisi. 1 saja cukup, 2 saja cukup, 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Oke, kita lihat, himpunan A memiliki 7 anggota, tapi yang ditanya adalah rata-rata. Untuk rata-rata, atau mean, itu adalah, yang kita butuh adalah jumlah semua bilangan, tadi misal ini A plus B plus C plus D dan seterusnya, dibagi N. N itu apa? N itu adalah ada berapa bilangan yang dihitung gitu, elemen bilangannya. Ketika nomor 1 tanpa nomor 2, jadi kita tutup dulu nih nomor 2-nya. Himpunan A memiliki 7 anggota. Kita bisa nggak ngitung rata-ratanya? N-nya kita bisa tahu nih 7. Tapi A plus B plus C plus D-nya bisa nggak? Nggak bisa. Jadi, 1 saja tidak cukup. Mungkin jawabannya B, tapi kita lihat 2 saja cukup nggak? Sedangkan 2. Anggota himpunan bilangan A atau anggota himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari semua anggota yang disebutin, kita udah bisa nemuin belum N-nya? Udah. Kita udah bisa tentuin belum jumlah anggota bilangannya atau jumlah bilangannya? Bisa juga, tinggal dijumlah. 2 tambah 4 tambah 6. N-nya tinggal kita hitung, tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, selesai. Jadi rata-ratanya bisa kita hitung. Kalau mau hitung sekarang juga bisa, tapi buat apa? Karena nggak ditanya. Yang ditanya adalah kalau kita nyari rata-rata, 1 saja cukup nggak? Nggak. Oke, berarti A salah. 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Berarti B. Jawabannya adalah B. Gitu. Sekarang soal nomor 4. Rata-rata dari 11 angka adalah 14. Rata-rata dari 9 angka di dalam himpunan tersebut adalah 11. Kita lihat. Berapa rata-rata 2 bilangan sisanya? Gimana caranya? Oke, kita lihat aja deh. Jadi, kalau ada rata-rata dibilang bahwa 11 angka, ini kan sebenarnya ya, cara himpunan tersebut, cara ngitung rata-ratanya gimana. X adalah jumlah semua bilangannya. Nah, kalau nulis rumusnya kayak gini nih, xn per n gitu. Jadi 11 adalah 14. Nah, ini jumlah xn. Jumlah xn tuh misal huruf berarti A, B, C, D sampai 11 tuh. Berarti apa? F, G, H, I, J, K misal sampai K. Tapi di sini dibilang bahwa 9 angka itu rata-ratanya 11, 9 angka di dalamnya. Jadi yang ini kita bisa hitung nih. Xn per 9 atau per n yang ini adalah 11. Jadi ini 11 kali 9 itu adalah jumlah X yang 9 nih. Jadi jumlah X yang 9 itu adalah berapa? 11 kali 9, 99. Nah, ini bisa dimasukin ke sini 99-nya. Jadi misalkan ada 11 angka. Jadi tadi A plus B plus 99 ini hasilnya adalah 11. Coba. Sekarang kita cari berapa sih 11? Ini kan tinggal ke sana. 11 kali 4. 11 kali 14, sorry. 11 kali 14. 14 kali 11.
kali nih 14, ini 14, 154. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kayak ngejumlahin kalau dikali 11 tuh gimana, depan taruh, belakang taruh, terus dijumlah tengah taruh tengah-tengahnya gitu. Ya, itu boleh. Kalau yang lupa ya kayak gini. Tapi lebih gampangnya angka kembarnya taruh bawah ya. Kalau misalkan nggak tahu cara itu. Tapi kan sekarang jadi tahu ya. Oke, lanjutlah. Jadi 154 itu adalah A tambah B tambah 99. Berarti A tambah B adalah 154 dikurangi 99. 154 dikurangi 99 berapa sih? 54 kurangi 99 itu adalah 14 kurangi 9 itu 5. 14 kurangi 9 5 lagi. Jadi 5. Sekarang yang ditanya, rata-rata dua bilangan sisanya. Berarti ini dicari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya A dan B itu berapa? Ya tinggal ini. 55 dibagi, ada berapa bilangan A dan B? Ada 2. Jadi 255 dibagi 2 itu adalah 27,5. Kalau bingung hitung coba. Pasti jawabannya itu 27,5. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang soal nomor 5. Terdapat 3 buah bilangan dengan rata-rata 20. Jika salah satu bilangan diganti dengan 20, kita lihat dulu. 3 buah bilangan rata-ratanya 20. Jika salah satu bilangan diganti dengan 20, rata-ratanya naik jadi 22. Jika P adalah bilangan yang diganti, maka Q adalah 5 dan Q adalah 15. Maka hubungan P sama Q gimana? P lebih dari Q, P kurang dari Q, P sama dengan Q. Informasi diberikan tidak cukup untuk memutuskan, bisa jadi. Oke, dari A, B, C, D ini yang mana yang memungkinkan? Kita bisa cek 3 buah rata-ratanya 20, berarti berapa jumlah bilangannya. Jadi misal tadi sama ya, X bar itu adalah jumlah X per N gitu kan. Ini 20, jadi X barnya adalah berapa? Ini 3, jadi X bar sih sigma X, jumlah X-nya 20 kali 3 itu adalah 60. Jika salah satu bilangan diganti dengan 20, rata-ratanya naik jadi 22. Kalau yang pas rata-ratanya naik ini berapa? Jadi 20 sama dengan sigma X, gitu kan? Atau kita anggap aja deh, ini A plus B plus, jadi 22 ya, jadi 22. Plus 20 per 3 itu adalah 22. Jadi A tambah B tambah 20 sama dengan 22 kali 3. Itu adalah 6. Jadi A tambah B itu berapa? A tambah B adalah 66 dikurangi 20 adalah 46. Gitu. Kelihatan ya, 46 ya. A tambah B itu adalah 46. Nah, berarti berapa bilangan yang diganti? Kita lihat aja nih, sigma X tadi adalah 60. A tambah B adalah 46. Berarti tadi kan A tambah B tambah C itu adalah 60. A tambah B adalah 46. Jadi 46 tambah C, bilangan yang diganti itu adalah 60. Berarti C-nya berapa? 60 dikurangi 46 adalah 14. Sekarang cek Q adalah 15. 14 sama 15 itu hubungannya apa? 14 itu kan kurang dari 15. Jadi jawabannya adalah B. Itu pantas naiknya tinggi ya, karena 14 diganti jadi 20, terus ada kenaikan jadi 22. Oke. Soal nomor 6, apakah rata-rata dari X dan Y
A lebih dari 20, jika, ya berarti ini sebenarnya dikasih clue bahwa rata-rata dari 2X dan 2Y adalah 48. X sama dengan 3 kali Y. Ini soal tipe yang pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya. Jadi pernyataan saja cukup, 2 saja tidak cukup, seperti nomor sebelumnya, tadi nomor 3 kalau nggak salah. Jadi kita cek dulu. X dan Y itu lebih dari 20, bener apa enggak? Tapi 2X dan 2Y. Jadi 2X tambah 2Y, nah berarti dibagi, tetap dibagi 2, itu adalah 48. 2, berarti kan 2X tambah 2Y itu bisa jadi 2X tambah Y. Nah, gini kan, dibagi 2, itu adalah 48. Itu. Kalau ini dicoret, berarti X ditambah Y itu sama dengan 48. Kalau X tambah Y 48, berarti kita udah tahu dong rata-ratanya X dan Y. Berarti rata-ratanya adalah 48 bagi 2, 24. Nah, dari satu saja cukup sebenarnya. Tapi kita lihat, kalau X sama dengan 3Y, kalau ada pernyataan 2, bisa nggak untuk menemukan hal yang sama, bahwa rata-rata X dan Y itu lebih dari 20, atau berapapun lah. Karena sebenarnya lebih dari 20 itu kan cuma ini. Yang penting kan kita tahu bahwa, oke, hasilnya adalah ya atau enggak. Apakah kan jawabannya ya betul, rata-rata X dan Y lebih dari 20. Itu. Jadi yang penting kita tahu dulu. Sekarang dibilang bahwa X sama dengan 3Y. Kalau nomor 1 ditutup ya, jadi kita nggak anggap pada nomor 1. X sama dengan 3Y, berarti rata-ratanya adalah X ditambah Y per 2. X-nya itu adalah 3Y tambah Y per 2. Jadi rata-ratanya adalah 4Y per 2, atau sama dengan 2Y. Tapi 2Y-nya ini berapa? Apakah bisa menjawab bahwa 2Y ini lebih dari 20? Sayangnya nggak bisa. Jadi 2 saja tidak cukup. Tapi 1 saja cukup. Kebalik yang dicoret. 2 saja tidak cukup, tapi 1 saja cukup. Gitu kan? 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya A. Gitu. Nggak perlu kece ya, karena kita tahu kalau 2 pernyataan bersama-sama ya bisa menjawab, tapi kan 1 saja udah cukup gitu. Nomor 7, apakah jangkauan dari himpunan bilangan asli A 6, 3, Y, 4, 5, X lebih dari 9 dengan Y lebih dari 3X dan X itu lebih besar dari 3 tapi lebih kecil daripada Y. Ini ada bilangan aslinya 6, 3, Y, 4, 5, X lebih dari 9. Jadi kalau diurutin, kita nggak bisa urutin juga karena ada X ada Y. Y lebih dari 3X, Y X 3, X lebih besar dari 3, X lebih kecil daripada Y. Nah, ini dikat bentar ya. Nggak usah biarin. Gue lupa ingat. Jangkauan tuh paling kecil dikurangi paling gede ya? Paling gede dikurangi paling kecil ya? Gue lupa. Juga lupa kan.
Ada di pembahasan? Nggak ada, pembahasannya cuma kalau ini sekian, maka ini sekian. Kalau ini sekian, jangkauannya sekian gitu. Yang kawan tuh rata-rata dikurangi nilai titik per ini. Enggak, X max dikurangi X min, benar. Oh. Oke. Nah, bilangan aslinya A63Y45X lebih dari 9. Kita lihat jangkauan itu kan bilangan paling kecil dikurangi bilangan paling bilangan paling besar. Jadi range atau jangkauan itu X max dikurangi X min. Itu X max itu nilai paling besarnya, X in, X min itu nilai paling kecilnya. Kalau dibilang bahwa Y lebih dari 3X, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah jangkauan di hubungan A lebih besar daripada 9? Kalau Y-nya itu supaya jangkauannya lebih dari 9, berarti misalkan X-nya itu sama dengan 1, berarti Y-nya itu harus lebih dari 1. Karena ini bilangan asli, berarti nggak boleh 3, berapa gitu. Berarti harus 4. Kalau X-nya 2, itu Y-nya 6 gitu. Enggak 6. Lebih dari 3 kali 2, berarti 7 harus. Dan seperti itu seterusnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, X-nya 1, Y-nya 4, maka jangkauannya adalah cuma, karena ini bilangan asli ya, bilangan asli kan mulai dari 1, 2, dan seterusnya gitu. X itu boleh nggak kita tulis 1? Boleh. Boleh nggak 2? Boleh nggak 2 juta? Boleh. Tapi untuk jangkauannya lebih dari 9, kalau dibilang Y lebih dari 3X, berarti kalau X-nya 1, Y-nya 4. Ini jangkauannya 1 ke nilai paling gede adalah 6. Jangkauannya masih 5. Ini 2 ke 7. Ini jangkauannya juga masih 5. Berarti belum lebih dari 9. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan ini? Bisa. Tapi kita lihat dulu. Kalau ada soal nomor 2, kalau soal nomor 2 bisa nggak? Y itu lebih besar dari X, tapi lebih besar dari X itu lebih kecil dari Y, tapi X itu juga lebih besar daripada 3. Berarti X itu harus di atas ini. Kalau misalkan kita nggak boleh, himpunan itu nggak boleh kembar, berarti nggak boleh ada 4, 5, atau 6. Berarti langsung X adalah 7. Kalau X adalah 7, maka Y-nya itu adalah berapa? 7 kali 3. Y-nya itu pasti lebih besar dari 7. Itu. Kalau lebih nggak dibilang 3X ya, kalau 3X itu adalah di pernyataan 1. Kita anggap pernyataan 1 nggak ada. Y itu pokoknya lebih besar daripada X, tapi lebih besar juga daripada 3. Kalau X-nya 7, Y-nya 8. Kalau Y-nya 8, jangkauannya lebih dari 9 nggak? Paling kecil berapa? 3. 3 ke 8 itu juga cuma 5. Memang kalau X-nya 8, bisa Y-nya itu 9. Atau X-nya itu 11 gitu. X-nya 11, Y-nya itu adalah 12 gitu misalkan. Karena lebih besar lagi. Gitu. Jadi gimana? Supaya jangkauannya lebih dari 9, maka antara X atau Y, kalau misal di antara keduanya ini berarti Y. Y itu harus lebih dari atau sama dengan 9 tambah yang paling kecil berapa? 3, jadi adalah 12. Untuk bisa mendukung Y-nya adalah sampai ke 12, jika dikasih nomor 1 doang, apakah bisa? Nggak bisa. Bisa aja jawabannya seperti ini. Kalau dikasih pernyataan 2 doang, apakah bisa? Ya, nggak tentu juga. Karena bisa aja kalau kita X-nya pakai 11, Y-nya juga 12. Atau di sini, kalau X-nya misal 7, berarti Y-nya sih bisa 21 gitu. Jadi lebih besar lagi gitu. Tapi kan kita harus ada ini aja dulu. Tapi kalau dua-duanya digabungkan, bisa nggak? Jadi supaya Y-nya itu lebih dari 12, Y itu harus lebih besar 3 kali daripada X, dan
Y, X itu harus lebih besar daripada 3. Mungkin nggak sekarang kalau kayak gitu. Untuk X lebih besar daripada 3, maka X-nya harus saja 7. 7 sama, nah 7, tapi Y-nya itu harus lebih besar 3 kali daripada 7. Berarti Y-nya sama dengan, kalau digabungin keduanya, jadi Y lebih besar daripada X, X lebih besar daripada 3, tapi harus Y juga lebih besar daripada 3X. Karena ini tidak saling berlawanan ya. Kalau pernyataan 1 dan 2 digabungkan masih bisa. Jadi X lebih besar dari 3 harus berapa? 3, 4, 5, 6 harus 7. Tapi kalau Y-nya juga harus lebih besar daripada 3X, maka Y-nya itu adalah 3 dikali 7. Berarti harus 21. Kalau 21, benar bahwa Y-nya itu adalah jangkauannya itu adalah lebih besar daripada 9, karena 21 itu lebih besar daripada 12. Oke, jadi intinya apa? Jadi intinya kita nyari pernyataan yang tepat, yang mana nggak ada pilihannya. Nomor 1, bisa, tapi kalau X-nya lebih dari sekian gitu, lebih dari 7. X-nya adalah 7. Tapi kalau 1 nggak bisa, 2 kita nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. 2 juga belum, karena nggak. Jadi ada 2 pilihan jawaban. Ya kayak orang ditanya, kamu belok mana, kanan apa kiri? Ya kanan bisa, kiri bisa. Kan nggak seneng, apalagi di pelajaran matematika, kuantitatif. Nggak mau tuh, harus ada, oke, kanan atau kiri, udah titik gitu. Si orang harus tahu jawabannya yang mana. Sama kayak yang di sini. Jadi ketika Y lebih besar daripada, kalau pernyataan 1 doang, Y lebih besar daripada 3X, jawabannya jadi ada 2. Ya bisa aja lebih besar, bisa aja lebih kecil gitu. Nah itu yang nggak boleh di matematika ini. Jadi harus jawabannya 1 aja, lebih besar atau lebih kecil. Nah kalau digabungkan dengan pernyataan kedua, barulah, oh kalau itu dan ini, kalau persyaratannya Y lebih besar daripada X, Y lebih besar juga daripada 3X, di mana X-nya itu lebih dari 3, maka jawabannya pasti jangkauannya A itu adalah lebih dari 9. Jadi jawabannya 2 pernyataan bersama-sama cukup. Tapi kalau 1 saja tidak cukup. Gitu. Oke, lanjut soal nomor 8. Himpunan A itu adalah 28, 23, 30, 25, 27. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor. B, 22, 19, 15, 17, 20. Ada 5 nomor juga. Median dari P itu median himpunan A. Q, median himpunan B. Yang ditanya, ya apa hubungan antara P dan Q ini? P, median himpunan A lebih besar daripada Q atau enggak? Oke, untuk cari median gimana tadi? Kita urutin dulu, tetap harus A. Itu berarti kalau diurutin 23 dulu, baru 25, baru 27, baru 28, baru 30. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau himpunan B, itu adalah 15 dulu ya. 15, 17, 19, 20, 22. Mana median himpunan A? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di 27. Mana median himpunan B? Di 19. Median himpunan A atau nilai tengah himpunan A 27. Nilai tengah himpunan B adalah 19. Yang mana yang lebih besar? P lebih besar daripada median himpunan A, lebih besar daripada median himpunan Q, jadi P lebih besar daripada Q. Jawabannya A. Pada sebuah ujian terdapat nilai 12 anak sebagai berikut. Itulah 80, 80, 70, 100, 90, X. Berapakah median hasil ujian tersebut? Kalau P adalah median ujian dan Q adalah 80, apakah mediannya benar di 80 atau sama dengan atau kurang atau apa? Nah, ini ada yang X nih. X ini berpengaruh nggak dengan nilai ini? Coba kita lihat. 70-nya ada 4. Berarti 70, 70, 70, 70. Nah, 80, 80, 80, 80, kebanyakan.
4 juga. 90, 100, 100. Nah, ini baru 11 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, baru ada 11. Nah, untuk 12 berarti harus ada 6 dari kanan ataupun dari kiri, terus nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau X-nya lebih kecil dari 70, maka mediannya 80. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau X-nya lebih besar daripada 70, X-nya lebih besar daripada 70, berarti dia di sini. Maka mediannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap di 80. Karena median kan depan di antara dua ini terus dijumlah dibagi 2. Kalau 80 tambah 80 dibagi 2 kan tetap hasilnya 80. Oke. Nah, kalau X-nya lebih besar daripada 80, lebih kecil daripada 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih di sini, masih di 80 tambah 80. Kalau X-nya lebih besar daripada 90 kurang dari 100, maka yang di situ ya, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap di sini. Jadi, mediannya tetap akan 80, berapapun X-nya. Mungkin jangan sampai beberapa orang akan terkecoh karena, loh, ini kan ada X, jadi kita nggak bisa dong memutuskan ini lebih besar atau lebih kecil daripada 80. Tenang dulu. Kita lihat dulu aja. Kalau dibilang bahwa tadi kita andaikan X-nya itu lebih kecil daripada 70. X-nya lebih kecil daripada 70 kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 80 di sini ya. Maka dia akan tetap 80 mediannya. Kalau X-nya lebih dari 70, dia akan tetap 80. Kalau X-nya di atas 80, maka mediannya akan tetap 80. Jadi berapapun nilai X-nya, kebetulan hasil mediannya akan tetap 80. Jadi apa? Jadi mediannya akan 80. Jadi P akan sama dengan Q gitu.